Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian perhatikan video ini atau video pertempuran ini kira-kira menggambarkan suasana setelah kita merdeka atau sebelum kita merdeka. Ternyata video ini menggambarkan suasana setelah kita merdeka. Setelah 17 Agustus ternyata kita belum bisa benar-benar hidup dengan bebas. Tetap Belanda sekutu menggempur Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa pasca proklamasi atau setelah proklamasi, yaitu ada beberapa pertempuran dan juga beberapa perundingan antara negara sekutu, negara Belanda, juga Indonesia. Hal-hal penting apa saja yang perlu kalian ketahui setelah menonton video ini? Catat dengan baik ya. Yang pertama, kalian harus mengetahui pertempuran apa saja yang terjadi setelah proklamasi. Yang kedua, siapa tokoh dalam pertempuran tersebut. Yang ketiga, perundingan atau perjanjian apa saja yang terjadi setelah proklamasi. Dan yang terakhir, kalian juga harus mengetahui rangkaian-rangkaian peristiwa dari pertempuran yang terjadi juga dari perundingan yang terjadi. Baik, pertempuran yang pertama yaitu pertempuran di Surabaya. Pertempuran di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran Surabaya diawali dengan datangnya tentara sekutu dan juga tentara Belanda yaitu Nica, yang katanya berniat untuk membebaskan tahanan perang para tentara Belanda, ternyata malah ingin menguasai daerah-daerah strategis di kota Surabaya. Salah satunya yaitu Hotel Yamato. Di Hotel Yamato pada malam hari, sekelompok tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru. Hal tersebut membuat kemarahan para pemuda Surabaya. Para pemuda di Surabaya yang mengetahui hal tersebut lalu langsung naik ke Hotel Yamato dan merobek bendera Belanda, merobek warna biru dari bendera tersebut sehingga yang berkibar adalah bendera merah putih atau bendera Indonesia. Karena peristiwa di Hotel Yamato, meletuslah pertempuran di kota Surabaya antara tentara sekutu dan para pejuang Indonesia. Terjadi beberapa kali baku tembak yang menewaskan pimpinan tentara sekutu, yaitu Brigjen AWS Malabi. Pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Brigjen AWS Malabi. Hingga pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum bahwa seluruh rakyat Surabaya yang memiliki senjata diminta menyerah pada sekutu dan menyerahkan senjatanya. Rakyat Surabaya dengan tegas menolak ultimatum tersebut. Suasana di kota Surabaya semakin memanas. Dan pada tanggal 10 November 1945, melalui siaran radio, Bung Tomo membakar semangat para pejuang Surabaya untuk bersiap dengan segala situasi yang akan terjadi di kota Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Tanggal 10 November menjadi puncak pertempuran di kota Surabaya. Setelah hampir 3 minggu pertempuran terjadi, para pejuang di Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari para tentara sekutu dan tentara Belanda. Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita
kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi karena diawali oleh tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Battle mempersenjatai kembali tawanan perang, yaitu tentara Belanda, dan membuat kekacauan di Magelang dan Ambarawa. Hal tersebut membuat marah penduduk Indonesia. Sempat terjadi baku tembak antara tentara Indonesia dan tentara sekutu. Tentara Indonesia yang dipimpin oleh Letkol M. Sarbini melakukan pengejaran terhadap tentara sekutu dan juga tentara Belanda yang terus mundur. Pasukan sekutu dan Belanda terus dihadang oleh pasukan Indonesia, hingga pada salah satu baku tembak, Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas, gugur. Pertempuran terjadi di sepanjang jalan kereta api yang membelah kota Ambarawa. Dengan gugurnya Letkol Isdiman, maka Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Banyumas, langsung terjun ke medan pertempuran Ambarawa. Bala bantuan datang dari daerah sekitar, Yogyakarta, Surakarta, dan Salatiga. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Setelah hampir 4 hari mereka bertempur, akhirnya pasukan sekutu dapat diusir dari kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Berkat kerjasama yang baik, kota Ambarawa dapat dikuasai kembali oleh pejuang Indonesia. Setelah membahas 2 pertempuran pasca proklamasi, kita lanjut ke pembahasan tentang perundingan atau perjanjian antara Belanda dan Indonesia pasca proklamasi. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati, yang kedua ada perjanjian atau perundingan Renville, yang ketiga ada perundingan Romroyen, yang keempat ada konferensi Meja Bundar. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di daerah Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Pada perundingan Linggarjati, perwakilan Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan perwakilan dari Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Kerajaan Belanda dan Indonesia akan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Walaupun sudah ada kesepakatan melalui perundingan Linggarjati, Belanda melanggar kesepakatan tersebut. Belanda memiliki penafsiran yang berbeda terhadap hasil perundingan Linggarjati. Belanda melanggar kesepakatan dengan mengirim pasukannya untuk menyerang dan menguasai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Belanda menggempur daerah-daerah di Indonesia. Serangan Belanda setelah perundingan Linggarjati dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I. Tindakan Belanda melakukan agresi militernya menimbulkan reaksi keras dari luar negeri. Bahkan Dewan Keamanan PBB sampai memerintahkan untuk melakukan gencatan senjata. Walaupun sudah dilakukan gencatan senjata, Belanda tetap melakukan perluasan wilayahnya di Indonesia. Selanjutnya, perundingan Renville. Perundingan ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan dari perundingan Linggarjati. Diberi nama perundingan Renville karena dilaksanakan di kapal perang Amerika Serikat USS Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Pada perundingan Renville, Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Perundingan ini ditengahi oleh KTN, Komisi 3 Negara, yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Perundingan Renville
menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Beberapa daerah harus dikosongkan oleh tentara Indonesia. Selain itu, dibentuk pula garis Van Mock, garis yang memisahkan antara wilayah Indonesia dan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Perundingan Renville tidak membuat Belanda berhenti melaksanakan politik pecah belah di Indonesia. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa Belanda sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Dan pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Belanda mengirimkan pasukannya untuk menyerang Indonesia kedua kalinya setelah adanya kesepakatan dari perundingan. Belanda melakukan serangan darat maupun udara ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dibom dan diduduki. Presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi negara ditawan Belanda dan dibawa ke Bangka. Dewan Keamanan PBB kembali membahas agresi militer Belanda II dan memerintahkan penghentian semua operasi militer Belanda dan aktivitas gerilyanya. Pada tanggal 7 Mei 1949 dilaksanakan perundingan Romroyen. Perundingan ini ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia. Dinamakan perundingan Romroyen karena Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Hasil kesepakatan dalam perundingan tersebut antara lain sebagai berikut. Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. Selanjutnya, konferensi meja bundar. Konferensi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari perundingan Romroyen. Konferensi ini dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 dan diikuti oleh Indonesia, Belanda, dan BFO. Perwakilan Indonesia pada konferensi ini adalah Muhammad Hatta. Dari BFO, Sultan Hamid II, sedangkan dari Belanda, Mr. Van Marseveren. Pada konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Konferensi meja bundar menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. Pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, masalah Irian Barat penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat tidak memaksa, berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Ternyata perjuangan Indonesia untuk merdeka tidak mudah ya teman-teman. Butuh kerja keras, butuh kerjasama yang baik, butuh pengorbanan jiwa dan raga. Karena itulah kita harus menghormati para pejuang yang telah bersusah payah merebut kemerdekaan. Dengan cara terus mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terpecah belah oleh hal-hal kecil. Jangan mudah berantem, jangan mudah bertengkar. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.